Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi pengantar statistik sosial. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Mubarak dari kelas C Administrasi Publik dengan NIM 09105804231107. Pengertian klasifikasi data adalah proses mengatur atau mengelompokkan data menjadi kategori berdasarkan ciri-ciri atau atribut yang dimiliki oleh data tersebut. Tujuan klasifikasi data. Dalam penelitian sosial, klasifikasi data dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Misalnya, dapat digunakan untuk mengidentifikasi demografi responden, memahami perilaku atau sikap tertentu, atau membandingkan hasil dari berbagai kelompok atau kategori. Ada 5 kategori klasifikasi data. Yang pertama, klasifikasi data berdasarkan sumber data internal dan data eksternal. Yang kedua, klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya, data primer dan data sekunder. Yang ketiga, klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulan, data cross-sectional dan data time series. Yang keempat, klasifikasi data berdasarkan jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Yang kelima, klasifikasi data berdasarkan sifat data diskrit dan data kontinu. Ada 4 jenis utama pengklasifikasian data yang sering digunakan dalam penelitian sosial, yaitu yang pertama, data nominal. Ini adalah jenis data yang dikategorikan tanpa urutan atau hierarki tertentu, contohnya termasuk jenis kelamin atau ras. Yang kedua, data ordinal. Jenis data ini melibatkan peringkat atau urutan, contohnya termasuk peringkat pendidikan atau tingkat kepuasan. Yang ketiga, data interval. Data ini memiliki urutan dan selisih antara nilai yang konsisten tetapi tidak memiliki titik awal yang sebenarnya. Contohnya termasuk suhu dalam derajat Celcius. Yang terakhir, data rasio. Ini mirip dengan data interval tetapi memiliki titik awal yang sebenarnya. Contohnya termasuk usia atau pendapatan. Kelebihan dan kekurangan klasifikasi data. Setiap jenis klasifikasi data memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Misalnya, data nominal mudah untuk dikumpulkan dan dianalisis, tetapi tidak menyediakan informasi tentang urutan atau selisih antara kategori. Sebaliknya, data rasio menyediakan informasi yang paling detail, tetapi dapat lebih sulit untuk dikumpulkan dan dianalisis. Metode statistik. Dalam mengklasifikasikan data, ada beberapa metode statistik yang digunakan. Salah satu yang paling umum adalah analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel dependen atau variabel yang kita minati dan satu atau lebih variabel independen atau variabel yang kita gunakan untuk memprediksi variabel dependen. Perbedaan paradigma penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dari materi yang diberikan dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan rasionalistik dengan instrumen yang sudah ditentukan, fokus pada angka, dan analisis statistik untuk menguji hipotesis. Sementara itu, penelitian kualitatif untuk menguji hipotesis. Sementara itu, penelitian kualitatif menggunakan pendekatan naturalistik dengan peneliti sebagai instrumen utama, fokus pada pemahaman mendalam melalui analisis naratif dan tematik dari data yang kompleks. Populasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, populasi terbatas. Yang kedua, populasi tak terbatas. Dan yang ketiga, populasi homogen. Pengertian sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Keuntungan menggunakan sampel. Yang pertama, memudahkan peneliti untuk jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan populasi. Yang kedua, penelitian lebih efisien dalam arti hemat uang, waktu, dan tenaga. Yang ketiga,
lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data. Artinya, jika subjeknya banyak, dikhawatirkan adanya bahaya bias dari orang yang mengumpulkan data. Adapun teknik penarikan sampel terbagi atas dua, yaitu non-probability sampling dan probabilitas sampling, di mana non-probability sampling terbagi atas 6, yaitu sampling sistematis, sampling insidental, purposive sampling, sampling kuota, sampling jenuh, dan snowball sampling. Dan probabilitas sampling terbagi atas 3, yang pertama sampling acak, teknik stratifikasi, dan teknik cluster. Mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan rangkuman singkat yang sempat saya bawakan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.